Setelah meletakkan tasnya ke dalam mesin, sebuah senapan terpindai. Penjaga itu terkejut. Pada saat yang sama, penjaga yang melakukan penggeledahan juga menemukan senjata. Penjaga itu terdiam. Petugas itu mulai menginterogasi pria itu. Dan pria itu langsung mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dia datang untuk mencari seorang perempuan. Pria itu berkata pada petugas untuk membiarkan dia pergi. Jika tidak, dia akan menghancurkan keluarganya. Petugas itu sangat marah ketika mendengar itu. Petugas mengingatkan bahwa pria itu sedang ditahan. Dan dia memegang senjata. Siapa sangka bahwa pria itu sangat tenang. Dan berkata, "Anda yang sebenarnya terkunci denganku. Dan Anda membawa senjataku masuk." Dalam hitungan detik, pria itu bisa melepaskan rantai di tangannya dengan mudah. Petugas itu sangat terkejut. Kemudian pria itu menghajar petugas. Pria itu bernama 47. Seorang pembunuh yang sempurna dan diciptakan dengan rekayasa genetika. Pada tahun 1967, seorang profesor genetika memulai proyek tersebut. Menciptakan orang yang sangat cerdas dan tidak memiliki emosi. Subjek terakhir itu disebut agen. Proyek itu hampir berhasil. Dia menciptakan manusia tapi seperti bukan manusia. Hati nurani sang profesor sangat terganggu. Kemudian profesor melihat peluang yang tepat untuk melarikan diri dari proyek itu. Dan menghilang sepenuhnya. Pemerintah takut proyek tersebut akan terekspos dan berusaha menghentikannya. Dan proyek yang bertahan telah diurutkan untuk memasuki organisasi pembunuh. 47 adalah agen dari proyek itu dengan kode 47. Setelah menjadi perusahaan teknologi yang tak terkalahkan, mereka memulai ulang proyek rahasia itu. Tapi karena tidak ada profesor itu, semua percobaan berakhir dengan kegagalan untuk memulai kembali proyek. Jadi mereka mencoba untuk mencari seorang profesor. Setelah bertahun-tahun, hari ini akhirnya mereka mempunyai petunjuk. Seorang pembunuh bayaran mencegah mereka untuk memulai kembali proyek. Karena itu, dia langsung mengirim 47. Departemen intelijen dari perusahaan teknologi ini menemukan putri profesor bernama Kartina. Jadi 47 segera menerima misi baru dari atasannya. Tetapi keberadaan 47 ditemukan oleh mereka. Pertempuran dimulai. Perusahaan teknologi itu mengirim John untuk melawan 47. Ketika 47 mengarahkan pistol ke arah Kartina, John melompat ke arahnya dan jatuh ke jalur kereta bawah tanah bersama. 47 terjebak di sana. Kartina dibawa ke kedutaan Amerika Serikat. John sengaja menembak ke atas. Keduanya dengan cepat ditangkap. Saat ini 47 diam-diam menonton trik mereka dari jauh. Lalu 47 ke kedutaan dengan membawa senjata dalam jumlah banyak. Itulah mengapa adegan di awal itu terjadi. Dia menggunakan senjata itu untuk melepaskan rantai di tangannya. Dan setelah merobohkan petugas, di sisi lain, John juga memperhatikan sesuatu dan segera melarikan diri. Saat ini, 47 menyamar sebagai sersan dan melihat keduanya. Kemudian dia berada di bangunan bertingkat tinggi dan langsung menyiapkan senjata untuk menembak mereka. Dia membidik mobil mereka dan langsung menembak. Kartina terluka di bagian lengannya. John membantu memasangkan perban di lengan Kartina. Dan bertanya, "Mengapa kamu dikejar?" Semua ini karena mereka ingin menemukan ayahnya. Dia juga sebenarnya ingin menemukan ayahnya. Menggunakan semua informasi yang diketahui. Di bawah kecerdasan John, Kartina dengan cepat mengetahui tempat persembunyian ayahnya. Dan secara tidak sengaja, dia jatuh ke dalam perangkap. Tepat ketika John ingin bertanya. Dan ketika Kartina akan memberitahu nama ayahnya, 47 tiba-tiba muncul dan menembak John. Lalu membawa Kartina pergi. Presiden perusahaan teknologi di Singapura sangat khawatir setelah mengetahui semuanya. Untuk mencegah 47 menemukan profesor itu sebelum mereka, Presiden memerintahkan untuk membunuh Kartina. Saat Kartina bangun, 47 mengatakan jika dia diperintahkan untuk membunuhnya. Tapi dia tidak akan melakukannya. Karena Kartina memegang tangannya, dia bisa melihat ingatannya. Ini adalah hari di mana profesor bersembunyi dari proyek itu. Saat ini, Kartina duduk di kursi belakang. Dia melihat seorang anak laki-laki di luar. Kemudian dia baru menyadari jika anak laki-laki itu adalah 47. Benar, 47 melihat pelarian profesor itu. 47 juga mengatakan jika mereka adalah bagian dari proyek yang sama. Kemudian ingatan itu akhirnya ditarik kembali. Dia ditinggalkan ayahnya di selokan. Kartina tidak mengerti mengapa ayahnya meninggalkannya. 47 berkata untuk mencari profesor dan tanyakan langsung padanya. Dia tidak tertarik untuk melepaskan tali yang mengikat tubuhnya.
Akibatnya, di detik berikutnya sesuatu di belakangnya diaktifkan. Dengan cepat, daya hisap yang besar datang. Ketika daya hisap itu perlahan menariknya, nalurinya muncul. Akhirnya dia bisa membebaskan kakinya dari ikatan itu. Kemudian kekuatan daya hisap itu memutuskan ikatan tangannya. Kartina berhasil menyelamatkan dirinya. Kemudian menghampiri 47, karena dia juga seorang agen dari lembaga percobaan. Dan lebih baik dari 47. Kodenya adalah 90. Karena kode 47 itu ada 3 versi. Perkataannya membuat 47 tidak mengatakan apapun. Saat ini, perusahaan teknologi itu mengirim pasukannya. Dan bertujuan untuk menghabisi 47. Untungnya kekuatan dirinya sudah ditingkatkan oleh Profesor. Lalu ada prediktabilitas yang kuat. 47 mengambil kesempatan dan memutuskan untuk menghadapi mereka. Kemudian Kartina memprediksi 47. Tapi setelah memprediksinya, 47 dengan cepat menghilang. Kartina sangat terkejut. Saat ini, 47 menargetkan dua bawahan itu dan dengan mudah membunuhnya. Setelah itu, 47 dengan cepat mulai berburu. Semua kejadian itu sangat sesuai dengan prediksi Kartina. Kemudian dia keluar untuk menarik perhatian mereka. 47 mengambil kesempatan untuk memukul mereka. Tapi di detik berikutnya, Kartina bertemu John. Saat ini, John tidak terlihat selembut sebelumnya. Sekarang dia hanya ingin mengetahui keberadaan profesor itu. Untuknya 47 muncul pada waktu yang tepat. Keduanya bertarung bersama. Setelah itu 47 mengeluarkan belati dan menusuk John. Tapi terdengar suara besi yang berbenturan. Detik berikutnya belati itu langsung patah. Kemudian 47 menyadari mengapa John tidak mati. Karena di dalam tubuhnya ditanamkan baju besi titanium. Apakah ini dibuat dalam proyek rahasia itu? Itu adalah kejutan setelah perusahaan teknologi memulai kembali proyek rahasia itu. Setelah 47 terkalahkan, tiba-tiba Kartina muncul, lalu menembak kaca di belakangnya. Setelah kaca itu pecah, mesin penghisap itu menghisap dua orang hidup-hidup dan meledak. Banyak orang yang telah terbunuh. 47 dengan cepat keluar dari sana. Tetapi John tidak sadarkan diri. Kartina percaya pada 47. Dan mengungkapkan keberadaan profesor itu. Profesor berada di Singapura, dan bersembunyi di bawah perusahaan teknologi itu. Karena tempat Raman adalah yang paling berbahaya. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di Singapura. Di bandara, 47 mulai bersembunyi. Kartina membiarkannya bersembunyi dari kamera. Untuk menghindari terdeteksi oleh perusahaan teknologi. Tetapi pada akhirnya, ketika Kartina keluar dari bandara, dia terdeteksi oleh kamera. Saat ini, 47 telah kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan melepas pistolnya. Kartina mengambil pistol dari 47 karena dia tidak bisa tidur. Tapi tiba-tiba dia melihat jika seseorang akan datang ke kamar hotel mereka. 47 juga langsung bangun. Tapi senjatanya telah hilang. Detik berikutnya, pintu kamar mereka ditendang. 47 dengan cepat menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu sampai 47 menangani kelompok kecil ini. Kartina yang membawa senjatanya baru saja muncul. Ini membuatnya sangat marah. Tetapi 47 tidak punya pilihan selain memaafkannya. Saat ini, 47 tahu bahwa ada perintah terhadap dirinya. 47 dengan cepat membiarkan Kartina pergi. Dan kali ini lokasi mereka terungkap sepenuhnya. Presiden perusahaan itu segera mengirim orang untuk menangkapnya. Di sisi lain, Kartina sebenarnya menemukan ayahnya. Sekarang dia sudah tua. Dia berusia 72 tahun dan memiliki penyakit kanker paru-paru. Ayahnya berkata, "Hanya ini yang bisa kulakukan padamu. Biarkan aku bisa hidup bebas." Ternyata ibu Kartina tidak subur. Dia ingin punya anak. Jadi ayahnya melanggar semua peraturannya sendiri. Menggunakan semua pengetahuan yang dimilikinya untuk membuat Kartina. Tapi rahasia ini ditemukan oleh sebuah perusahaan teknologi. Dia tidak pernah mempunyai hari yang damai. Tiba-tiba, ibu hamil di depan mereka mengeluarkan pistol. 47 segera mengeluarkan senjatanya dan bermaksud membunuh mereka semua. Lalu 47 membawa keduanya ke mobil. Dan bersiap untuk melarikan diri. Saat itu, sebuah mobil berwarna hitam muncul. Itu adalah John. 47 segera berbalik. Sepeda motor mendekati 47 membuat dia menekan rem dengan kuat. Setelah itu, 47 menginjak gas dengan kuat. Tapi dia tidak begitu beruntung karena menabrak pembatas yang muncul itu. Mobil hitam itu hancur dalam hitungan detik. Tapi kecepatan yang sangat tinggi membuat profesor itu kesulitan bernafas.
Ini adalah kantor pusat perusahaan teknologi. Mereka jelas tidak memiliki jalan keluar yang mudah. 47 baru memasuki kota. Kemudian sebuah tali kawat melekat pada mobilnya. Mobil berputar dengan cepat dalam sekejap. 47 ingin tancap gas agar keluar dari masalah. Tapi pihak lain tidak memberinya kesempatan. Mereka benar-benar terjebak. Kemudian beberapa orang menggunakan tali kawat itu untuk meluncur. Melihat itu, 47 segera keluar dari mobil dan menembak mereka. Tapi masih banyak orang yang berhasil mendarat. Karena jumlah mereka yang banyak, ketiganya mulai melarikan diri. Tetapi profesor itu terkena tembakan di kakinya. Membuatnya tidak bisa lari. 47 tidak punya pilihan selain membawa Kartina pergi. Ini membuatnya sangat frustasi. Jadi 47 menggunakan jarum akupuntur untuk membuat Kartina tidak sadarkan diri. Di kantor pusat perusahaan teknologi itu, mereka mulai menekan profesor untuk mengatakan rahasia dari proyeknya. Tetapi profesor itu mengejek John. Kamu adalah sebuah produk teknologi rendah dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang bodoh. Kamu tidak akan pernah sebagus agen yang saya buat. Ketika John bersiap untuk menyakiti profesor, presiden perusahaan teknologi tidak bisa duduk diam. Dia dengan cepat membuka pintu itu dan menghentikan John. Namun dia menolak untuk mengungkapkan rahasia pembuatan agen itu. Presiden mulai mengancam profesor dengan hidup Kartina. Saat ini, mereka mendengar suara 47 dari dalam perusahaan. 47 meretas sistem mereka. Di bawah instruksi 47, Presiden membuka jendela. Tiba-tiba sebuah helikopter muncul di depan gedung. Kartina berada dalam helikopter itu dan baru saja sadar. Melihat situasi saat ini, Kartina langsung memarahi 47. Dan Presiden membawa profesor sebelum semua rencananya berantakan. Kartina langsung mengendalikan helikopter miara mereka dan membuat jendela itu hancur. Kemudian Kartina turun dari pesawat. Dan langsung memprediksi kejadian yang akan datang. Kartina dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah jika 47 telah menunggu begitu lama di sana. Setelah sekian lama, John dengan cepat meminta Presiden untuk pergi. Kemudian keduanya mulai berkelahi lagi. Dan kali ini 47 memiliki semua informasi tentang John. 47 mulai menyerang John. Setelah itu, 47 menggunakan sebuah kawat untuk mencekik John. Kemudian menekannya dan membuat John tidak bisa menyerangnya lagi. Kali ini keduanya bergabung bersama. Keduanya bekerja sama dan mulai mengejar presiden itu. Saat ini, presiden dengan cepat membawa profesor itu ke dalam pesawat. Keduanya baru saja tiba. Tanpa berpikir panjang, keduanya mulai menembak mereka. Presiden itu sangat terkejut melihat cara mereka bertarung. Keduanya lahir dari ibu yang sama bukan? Tidak lama kemudian, mereka dapat mengalahkan mereka. Tapi kemudian pesawat itu lepas landas. Dan profesor itu sangat senang ketika melihat Kartina. Untuk kehidupan bebas dan damai. Dia langsung mengeluarkan inhaler. Presiden melihat ada yang tidak beres. Tapi dia sudah terlambat. Pesawat itu langsung meledak. Saat itu, 47 mengeluarkan ponselnya. Melaporkan kematian presiden itu. Ternyata tujuannya adalah presiden. Tapi itu semua atas perintah atasan. Tapi 47 tidak mematuhi perintah. Dan membuang ponselnya. Mungkin karena dia menyukai Kartina. Akhirnya 47 memutuskan untuk memimpin karena ada tentara elit besar di lantai bawah. Saat ini, Kartina merasakan sesuatu yang tidak baik karena sekarang ada seseorang yang akan datang. Kemudian pintu lift terbuka. Orang yang identik dengan 47 tiba-tiba muncul. Wajah 47 tiba-tiba berubah. Orang itu adalah 48. Dia memanfaatkan ruang di antara sapaan pada hari ke-48. Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Keduanya memutuskan untuk tidak berhenti. Terima kasih sudah menonton. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.